Ini sebenarnya kota ini juga aneh ya. Karena semuanya mau ngebunuh orang ya. Maksud gue emang lu kagak pernah nonton RCTI atau nonton kisah-kisah di YouTube apa maksud gue? Iya atau mungkin John Wick ada bikin versi Thailandnya. Jadi John Wick, 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 Wick. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Oke, selamat datang. Selamat datang lagi di Movie. Dan setelah kita cukup rame nonton kemarin Squid Game 3 ya. Rame komentarnya ya, komentarnya rame ya. Padahal kita bikin konten asal-asalan tuh. Itu ngasal sih, orang mikrofonnya gue malah kepencet itu. Hah? Jadi mode audio noise cancellation itu. Gue kira jadi lip sync. Enggak. Kenapa modenya jadi lip sync? Aneh juga. Cancel audio juga. Gak cancel ya. Agak kurang ya kalau lagi di luar berarti. Tapi ya. nggak enak rasanya kalau nonton balerina tuh nggak sambil ngunyah nu. Ya elah judulnya doang gula. Dari tadi kagak ada gula-gulanya nih. Kenapa tiba-tiba juga ada tumpeng? Ini kenapa ada tumpeng? Dia dari mana tumpeng? Udah nu. Kalau udah jelek itu jangan marah-marah. Makin nggak enak liatnya. Maksudnya gua aja jelek ya? Bukan Kenapa lu jangan marah-marah? Kenapa filmnya jelek? Iya belum jelek. Ya, film jelek tuh solusinya satu nu. Apa tuh? Popcorn Sumobi. Masa Ini sih? kalau lu makan nu, Hah? pasti jadi nggak enak juga filmnya. Jelek Filmnya ya. tetap nggak enak. Tapi seenggaknya kita ada hiburan nanti lagi. Seenggaknya kita kenyang aja nu. Gimana ya coba? Mendingan. Rasa barbeque-nya nih enak banget. Bener. Ini kita lihat tumpeng jadi berasa tumpengnya langsung ya. Oke kan, jadi kalau mau nonton film yang jelek, pastiin pakai Sumobi Sumobi. nih buat masukin ke mulut lu. Iya. Oke ya kalau gitu ya. Oke lah. Oke. Ada rasa jagung, karamel, barbecue, langsung aja dicek dari link yang ada di deskripsi abangku. Respect. Ya orang-orang udah pada lihat lah video-video kita lah ya yang kemarin. Masih ada tiba-tiba. satu versi lagi ya? Oh iya, ada satu versi lagi. Masih ada satu versi lagi. Baru satu versi kan naiknya kan? Masih baru satu versi. Ini member duluan. Member duluan nonton iklan hina itu ya? Malu nggak sih? Gua tambahin PO-nya. Ya. Tapi kalau lo mau makan popcorn, mencari rasa-rasa yang unik dan aneh, yang gue yakin 100% ini adalah salah satu popcorn terenak di muka bumi ya. Iya. Lu bisa setuju sih makan gua. nih, Sumobi popcorn. Favorit gue sih sebenarnya barbecue ya. Gua barbecue sih, tapi tadi gua abisin satu bungkus yang jagung juga not Ya, bad ya. memang kalau makan ini tuh jangan ubah-ubah. Emangnya marsupilami? Ubah. Oh, iya. Ini nggak tahu marsupilami, ada kartunya dulu. Goblok, Yang goblok. buntutnya panjang. Ya, mari kita langsung mulai aja. Ini dia reviewnya untuk Ballerina Cappuccina. Iya, inilah siapa namanya lupa gua. Wah, ini mah adalah crush gua. Apa? Ana de Ana de Armas. Anjay, cantik banget. Tapi di sini dia tidak dibangun seksi ya, benar-benar Tidak hilang dibangun banget seksi. image seksi dari film-film lain ya. Betul, ini dibangun emang elegan aja. Emang hitman aja. Dengan gitu. tatonya yang seragam dengan Tatonya orang-orang lucu, sama seperti John Wick. Jadi sebenarnya banyak yang berspekulasi bahwa kan John Wick-nya tuh mungkin adalah sebelum pensiun kan. Ya. Tapi ternyata kan itu adalah di antara film Iya yang benar. pertama gitu sama yang kedua gitu. Benar. Jeda antara 1 sama 2 ya. Iya. Yang selanjutnya dibunuh itu ya. Yes, jadi sebenarnya ini masih dalam satu lini waktu yang sama bisa Iya. dibilang. Iya. Jadi ada kemungkinan juga kalau John Wick yang berikutnya Ana de Armasnya ada juga di sana. Dan kemungkinan kan ada yang bilang juga John Wick masih hidup kan. John Wick-nya masih hidup. Iya, walaupun agak di milking ya sebetulnya. Gue sebetulnya ini agak bias dari Aldo ya, karena Aldo suka banget sama franchise ini kan ya. Gua suka banget John Wick. Kalau bos. gue sih gue tetap agak netral, jadi menurut gue masih agak overpower sih seorang Ana de Armas tuh bisa atau di sini namanya adalah Eve ya. Eve di sini dia bisa ngebunuh. Ya udah banyak premis dulu lah orang, nu, ya. premis dulu nu. Ya premisnya dia adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya sehingga dia turn out menjadi seorang assassin yang pelan-pelan naik pelan-pelan juga untuk mencapai Lama dong nyampenya dia, naiknya pelan-pelan. kalau naiknya buru-buru kenapa? Hah? Jatuh ke sandung dia. Ya dia jadi akhirnya mencoba untuk naik pelan-pelan tanpa kesandung. Karena pelan-pelan. Karena pelan-pelan. Habis itu dia berhasil lah intinya kayak hampir setara sama John Wick lah sedikit lah ya. Ya. Kayak 3/4 dan akhirnya dia mutusin buat balas dendam sama pembunuh bapaknya ketika dia masih kecil. Gitu. Udah lu dulu lah yang review abis itu Gue sih ngerasa dia overpower ya di sini ya. Jadi gue nggak ya sebenarnya gimana ngomongnya ya. Tapi fighting scene itu tetap bisa dinikmatin gitu, nggak kayak film-film lain yang agak klise ya.
Jadi walaupun gue nggak percaya sama dia bisa melakukan hal itu, tapi gue tetap bisa menikmati gerakan-gerakannya gitu. Lagi-lagi mungkin karena kameranya ya. Beda ini treatmentnya sama John Wick dong kalau lu perhatiin ya. Kalau John Wick itu kan dia Long akan shot bisa dibilang. ya akan long take. Dia akan long take tahan gitu dari long titik shot sama satu. Cristiano Ronaldo ya. Enggak long shot. Ada juga long shot juga Oh, iya, ada. sorry. Dia long take jadi dari satu titik ke titik lainnya dia akan nahan terus karena si Keanu Udah cukup capable ya? Iya, si Keanu AGL tuh ya dia udah cukup capable ya. Gilang, gue beliin bapak lu, Gilang. Tahu nggak itu? Enggak. Nggak tahu. Nggak kena gue tren-tren yang begitu. Ya elah, nggak itu si Keanu AGL dulu begitu. Iya nggak kena. Kena ya? Nggak kena gue. Ya udah. Jadi gue ngerasa ketolong sama movement kameranya di sini yang kayaknya ngasih dia impact kalau misalnya dipukul atau kepukul tuh berasa Oh, gitu kayak loh. film-film Steven Seagal. Ya kalau itu males kan dia kan, yang mukul sambil duduk itu kan. Iya. Kemarin ke Indonesia dia. Apa? Belum lama ke Indonesia Nggak dia. ada yang peduli. Ada Orang di- Bullshido itu. Ada orang. di Bandara Suta ada yang ngajak foto gitu. Ada yang Ya. dimasukin ke TikTok gitu. Gue juga kalau ketemu dia sih gue foto sih. Foto Kan juga itu ya? orang gimana pun legend ya. Iya. Antik lah gitu, antik. Gue kalau ada action figure 16-nya mah gue beli itu Tapi Steven Seagal. buat apa anjir? Tapi film dia tuh yang nempel di kepala tuh yang di kereta tau. Sebetulnya yang tidak seberapa buruk adalah dia lagi di kereta terus dibajak keretanya sama geng penjahat gitu. Oh iya, tahu. Itu menurut gua tuh paling oke lah untuk sebuah film Ya, tapi Steven Seagal ya. walaupun kalau nonton sekarang lu pasti akan ngecepirit ya. Keluar tai dikit ya dari Ya kan itu kan namanya film kan. Karena kayak misalkan gua aja nonton dulu kan film favorit gua mungkin bisa bilang Nyanyi Joni ya. Tapi ketika nonton lagi juga kok begini sih treatmentnya. Ya karena udah Udah tua. tua filmnya. Udah tua, iya. Tapi ya masih oke juga lah. Ya balik lagi ke Ballerina tadi. Jadi buat gua secara cerita memang agak di milking tapi masih bisa di-enjoy ketika lo nonton karena masih berasa fighting scene tuh agak berasa quote-unquote real lah. Karena tadi movement kameranya dan ada motivasinya yang kuat juga untuk dia balas dendam dari seorang anak yang mau balas dendam ke pembunuh bapaknya gitu. Kalau dari lu tuh. Lalu lo gimana? Itu kan dari orang yang so netral kan. Gua kan orang yang sangat-sangat Bias. pro ya dengan filmnya ya. Jadi menurut gue sih kalau dari secara karakter growth tuh menurut gue udah oke. Karena di misi-misi pertama kan dia goblok banget ya. Agak goblok lah, agak dipukulin lah gitu. Tapi akhirnya kan bisa cope with it dan akhirnya jadi jago. Iya kan? Terus gue ngerasa memang ini proses perjalanannya mirip-mirip aja sama John Wick. Hampir nggak ada bedanya sebenarnya. Lu dapetin action yang melelahkan. Menurut gue action melelahkan itu akhirnya jadi ikonnya John Wick gitu. Kayak Yang mana nih? Yang semua ini ya? ini loh, tempo dari drama ke berantem itu gak ada jeda kan. Itu kan John Wick banget tuh. Dimana lu capek gitu nontonin film 2 jam tapi berantem mulu. Tapi bedanya tuh ada ini kalau John Wick tuh ada yang ngebangun gitu. Iya, maksudnya Apalagi lu kita udah ngomong penasaran 4 gitu kan. film kan, ya kan. Di sini tuh menurut gue terlalu cepat sih ngebangun karakter si Eve ini tiba-tiba yang Iya. udah sejago itu gitu. Karena nggak sempet kena dramanya. Mungkin Iya kan? mungkin Nggak- secara durasi ya. Iya, Mungkin kalau di series sih bagus banget sih. Mungkin. Iya. Jadi kayak The Continental ya. Iya, yang Continental series gitu. Continental series. Tapi menarik lah untuk ketemu lagi sama Mr. Winston, ya kan, di Hotel Continental. Iya, yang Ketemu udah lagi sama meninggal juga yang ya. meninggal juga gitu ya. Ketemu kamarnya Continental lagi. Hmm. Dibawa lagi ke Continental negara-negara lain ya kan. Menurut gua itu menarik. Akhirnya nambah lore lagi gitu kan. Tapi dia nggak inter ya? Apa? Intercontinental nggak ya? Nggak. Karena Intercontinental miliknya Chris Jericho. Sama Eddie Amin Guerrero. China ya, tau nggak lu? Break the wall. Ya, Iya, tahu gua China itu. ya. Tapi kalau memang ngomongin melelahkan, pasti ini tetap melelahkan. Buat lu pada yang nonton dan suka ada drama-dramanya sedikit, pasti tetap melelahkan. Iya. Actionnya gak berhenti-berhenti. Tapi yang paling di kepala gue paling nempel itu adalah adegan ketika dia itu baru keluar dari toilet yang dia ketusuk tuh, dia berhasil nyelesain misinya, di transfer 750 US dollar gitu ya. By the way ini akan spoiler ya guys, jadi tolong tutup aja kalau misalnya nggak mau kena spoiler. Jadi itu adegannya cukup continuously tuh, agak kaget gue ketika dia dari toilet itu dia keluar kan. Terus dia masih dikasih lihat tuh beberapa mayat yang dia udah bunuh. Habis itu keluar ke parkiran mobil. Mobilnya lagi nabrak orang, dia mundur terus dicabut. Pas cabut ada mobil nabrak dia dari jauh. Jedar! Wah, itu bagus banget sih. Itu long take, long take lah hitungannya ya. Di bagian outdoornya itu long take dan itu buat gue sih agak mengagetkan sih. Gue sampai, wih keren juga nih shotnya. Tapi kalau buat gue sih gambar dan setting tempat ya, emang John Wick gak ada yang ngalahin sih. Menurut gue ini Karena dia belum tahunnya John Wick banget. karena dia tuh sebenarnya ngebangun dunianya do sebenarnya. Iya. Kalau misalkan John Wick tuh. Tapi kalau John Wick kan warna-warni gitu ya. Maksud gue sangat identik dengan neon-neon gitu. Kalau ini? Ini tuh enggak.
Mungkin jadi pembeda kali ya. Iya, mungkin. Tapi ini masih sama menurutku kayak John Wick ya, karena banyak kejanggalan ketika lagi di klub. Itu John Wick juga gitu tuh. Di klub ada orang pakai pistol masih joget-joget aja gitu. Emang itu ciri khasnya janggal tuh. sih. Ciri khasnya Banyak orang John tolol Wick ya. tuh, Iya. Banyak orang tolol ya. Ngablu, obatnya kenceng udah bagus dah itu mah. Iya, kayaknya kan? sih gitu ya. Bagus itu. BNN, tolong BNN. Tapi menurut gua adalah hal terbodoh di film ini adalah saat ada premis kakak dan adik ini bertemu ya. Ya. Menurut gue itu salah satu Kenapa ya? skema paling tolol yang pernah ada. Kenapa ya tapi ya? Kenapa harus diadain ya? Maksudnya apa motivasi gue? Karena gue ngerasa itu kalaupun nggak ada dia tetap jalan aja gitu ceritanya. Iya. Kalau mau seru harusnya kembar ya. Kayak bintang sama langit apa sih? Bintang sama langit harusnya ya. Oh siapa sih gue lupa. Jadi, Bintang sama langit ya bener jadi ya? bingung lu gitu. Gua nih gitu kan. Lah, kok ada gua gitu. Mas gua goblok banget gitu. Kenapa lu ketemu saudara kembar terus lu kayak mau berantem tapi juga nggak jadi malah digranat gitu. Kenapa juga harus digranat ya maksud gue ya? Dan kenapa harus kasih tahu? Buat gue tuh kayaknya itu tuh semua nggak akan jadi masalah ketika nggak dikasih tahu gitu. Goblok banget ya. Maksud gue nih kakek-kakek tolol ini ya. Udah maksud gue udah tahu impact bakal dikasih taunya bakal jadi ngebelain adiknya. Iya. Tapi tetap dikasih tahu. Abis itu disuruh granat gitu. Ya, tapi gue juga nggak ngeh kenapa bisa dia mau ngebelain adiknya gitu. Maksud gue Ya, nggak karena- ada cerita yang dibangun di situ, nggak Bener. dikasih lihat juga. Iya, Itu tiba-tiba aja. Cuman jadi dengan hanya clue singkat saja sih Iya. kayak ini empati terhadap adiknya yang sudah lama hilang. Tapi kan sebenarnya pas mati juga dikasih tahu El kayak oh I miss you gitu. Berarti sebenarnya kan kakaknya sadar ada adiknya kan. Kalau adiknya nggak pernah lihat kakaknya. Jadi sah tuh kalau kakaknya kangen sama adiknya. Kalau buat gua karena kakaknya sempat tumbuh dewasa dan sadar ada 9 adiknya. tahun katanya kan. 9 tahun tahun. pada saat itu. Mana adiknya masih kecil banget. Itu anak De Armas makan apa ya dia? Kenapa Bisa emang? cakep banget gitu ya? Cakwe lah. Hah? Cakwe sama sambel. Berarti kesekitaran Glodok berarti Iya, makannya ya. udah basi. Iya. Banter-banter mau kue bantal lah. Kue dia. bantal ya. Ya, jadi kalau ngomongin aktingnya Ana de Armas dan kawan-kawannya bagus sekali, tapi memang lagi-lagi ketololan film ini tuh adalah di musuh utamanya ya. Kenapa? Yang sudah sangat-sangat menurut gua kayaknya mengancam sekali ya. Ini sebenarnya kota ini juga aneh ya. Karena semuanya mau ngebunuh orang ya. Maksud gua emang lu kagak pernah nonton RCTI atau nonton kisah-kisah di YouTube apa maksud gua? Kenapa orang bisa ke brainwash gitu kalau membunuh adalah bagian dari hidupku? Kan aneh kan maksud gua. Lu kagak ada internet apa gitu? Gak mungkin lah. Menurut gua ini tuh terlalu artificial. Enggak lah, kan dia ngebangunnya itu kan dunianya, terus dikasih lihatnya cuma di kontinentalnya doang. Enggak, tapi yang di pedesaan itu kan isinya pembunuh semua ya. Oh, ya itu kan karena kultus dibilang kan. Iya kultus. Iya. Maksud gua aneh banget tujuannya apa aja lu nggak Iya tahu. sih, sebenarnya kultusnya juga Coba lu nggak bayangin ada koki dijelasin. nih tiba-tiba. Tuh bisa berantem anjing Iya, dia. iya, Bisa iya, ya gitu anjing. Maksud gua ini inkubasi di mana nih? Hah? Dia kokinya koki bisi-basi bego Iya, itu. aneh banget tiba-tiba bisa Bisa fighting berantem. anjing. Walaupun itu salah satu scene fighting yang seru ya. Iya. Jadi Iya, kalau iya, kita iya. mau cek logika kita nonton balerina, lu pasti kesel gitu. Kenapa kayak gini? Tapi karena disuguhi dengan fighting scene yang lucu-lucu atau seru-seru lah buat ditonton ya. Jadinya gue tetap bisa menikmati. Tapi emang bosnya juga kebanyakan bacot. Udah pasti dibunuh, dia pakai turun dari mobil, dia kasih pidato anjing sama dia. Ya ditembak pala lu. Anehnya juga dia kenapa nyetir sendiri juga gue bingung. Padahal ada anak buahnya banyak. Lo enggak dong, nyetir orang lain. Udah mati. Udah dimati. Oh ditembak ceritanya. Ditembak. Udah nggak sadar. Akhirnya yang bunuh dia tuh John Wick atau bukan sih? enggak sih. Dia bayarin aja, si si Eve-nya ya? Kan di headshot jedar. Oh, dia cuman ngeker doang ya si John Wick. Jadi menurut gua sih sebenarnya ending dari film ini kan sebenarnya Eve akan tetap menjadi pembunuh ya. Sorry nih, gua ketiduran setelah dia mati nih. Anjing. Ketiduran karena gua buffering gitu nontonnya kemarin. Oh, kurang kencang internet lu. Enggak, emang dari itunya kayaknya. Dari satelit ya. Satelitnya Dari kayaknya. satelit ya. Jadi gua lupa endingnya gimana sih, Dok, dia? Endingnya jadi kan mati. Nah. Habis mati ya udah John Wick teleponan sama ibu kos, ya kan? Iya itu gua masih nonton tuh. Setelah itu udah kelar. Udah kelar. Oh, udah kelar itu. Oh, gua kira ada lagi. Oh enggak, ada after creditnya adalah After creditnya si siapa Eve-nya ini ke teater lagi kan, ke kos-kosan. Dia nonton ada yang balet. Habis itu dari tempat pedesaan tadi tuh kan ada penerusnya dong. Oh, iya, ya kan? iya, iya. Ah, harus bunuh orang nih. Gitu kan emang mah hobi aja kali kan. Akhirnya dia masang bounty ke Eve. Ke Eve. Habis itu si Eve
buka handphonenya dia udah jadi bounty. Oh, itu doang. Tuh, habis itu dari teater itu banyak kan killer-killer Oh, juga. dia mau ke situ juga. Udah mulai pada ngeliat dan dia kabur, cabut. Gitu endingnya. Terus akhirnya dia join ke ini bajak laut tapi jerami kan. Pasti, Biar menurut ada- gua dia pasti cari job lain lah. Iya. Ya kan ikut James Bond mungkin Ya, nanti di benar. James Bond yang terbaru. Seru juga tuh ya kalau kayak gitu ya. Ya, jadi endingnya open ending. Nah. Jadi bisa continue lagi gitu Ya, kan. mau digambarin dia tuh mirip-mirip sama John Wick lah. Yang Iya. ujung-ujungnya bakalan jadi open bounty gitu ya. Atau jadinya. mungkin suatu saat mungkin adalah John Wick akhirnya bergabung dengan dia untuk meruntuhkan The High Table. Gitu. Bisa jadi sih. bisa Atau jadi. mungkin John Wick ada bikin versi Thailandnya. Jadi John Wick, 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 Wick. Asam lambung gua kalau ngeladenin dia bisa naik kan. Kemana? Naiknya kemana? Hah? Lantai berapa? Lantainya berapa? Udah lu promo tinggal meninggal aja anjing. Ya tapi kalau ngomongin Ballerina ini film yang sebenarnya tidak jelek tapi tidak bagus-bagus banget juga. Gue sebenarnya ekspektasi cukup tinggi buat Ballerina ini ya. Makanya gue pengen banget nonton gitu. Enggak sih, gue udah pas udah muncul trailer udah berasa ini di milking sih. Ya nggak apa-apa nu kalau di milking bagus. Oh, nggak lu apa-apa. itu nggak suka lu apa Squid Game di milking. Ini lu milking nggak apa-apa lo, gimana sih? Lu? Sebenarnya yang jangan di milking tuh thread Twitter menurut gue. Itu jangan di milking ya. Udah mulai basi susunya, jangan di milking. Kalau yang lain menurut gue masih oke aja sih. Ini by the way ya, ini kan buat membership doang sama live ya. Beritanya si penulis itu tuh, yang simpel-simpel itu, udah kontrak. Ada lagi berarti dia. Udah kontrak dia sama PH tertentu lah. Dia simple tapi hidupnya nggak simple ya. Iya. Kalau gue Agak lihat ribet ya. Agak Dia ribet mikir-mikir gitu ya. Gue nggak tahu siapa lagi yang bakal dia keluarin ya. Tapi oke lah. Apa kehadiran film-film dari mereka. Sebenarnya tuh menurut rezeki. kayaknya ya tulisan dari si dia tuh agak oke, tapi ketika diimplementasikan ke film jadi mungkin iya. terlalu berat kali ya ketika implementasinya. Gua nggak tahu siapa yang berimajinasi dan menginterpretasikan itu sih. Tapi kalau lu baca threadnya kan sebenarnya seru kan. Iya benar-benar. Karena lu berimajinasi di kepala lu kan. Benar. Ya pokoknya imajinasi kita kan adalah yang terseru menurut kita gitu ya. Jadi pas ditaruh di film itu kan interpretasi orang yang digeneralisasi harus diterima sama semuanya. Jadi emang terasa tidak matang gitu. Tapi kalau buat gue sih balik lagi ke Ballerina, buat gue skornya mungkin karena gue cinta Ana de Armas sebenarnya skornya 6 ya, tapi gue kasih 8. Gue 6 sih, masih kurang lah buat gue. Maksudnya ini untuk action ceritanya masih kurang ada greget untuk kita ngikutin lebih panjang gitu. Karena gue nggak ngerasa gue tuh bersimpati sama karakternya walaupun dia tuh jadi anak yatim gitu. Ruska Roma ya. Iya. Latihannya terlalu singkat menurut gue. Iya terlalu singkat dan gue nggak ngerasain Tiba-tiba dia tuh 2 bulan gitu jago dia. Iya, gue nggak ngerasain dia punya struggle mau balas dendam ke bapaknya. Tiba-tiba kenapa kucuk-kucuk mau balas dendam ke pembunuh bapaknya? Sebenarnya tuh premis yang sangat klasik ya. Iya. Struggle yang ngebunuh target, tiba-tiba targetnya ternyata dari kelompok orang yang pernah membunuh keluarga Anda gitu. Sebenarnya klasik premis, tapi karena ini from the universe of John Wick gitu, dan ternyata produsernya juga Keanu Reeves gitu ya. Jadi Anda sangat-sangat excited. Tapi gue nggak tahu ya, kenapa tidak ada adegan yang kayak John Wick itu kan ada adegan di John Wick 1, 2, 3 ada adegannya belanja. Nah, ketika adegan belanja ini mau dilakukan, jadi ini kepotong tuh sama intruder gitu. Jadinya Agak sempet keren ya. Iya, jadi sayang banget. Menurut gua kan itu ikoniknya John Wick tuh di situ. Iya, berbelanja ya. Berbelanja itu seru banget gitu. Mungkin emang ini promo sebenarnya belanja online ya. Oh iya, maksud gua nextnya online bener, gitu. bener. Belanja online lebih aman kan. Dia promo kripto gua rasanya. Iya, pasti ada ntar mungkin beli-beli masuk mungkin ke sana kita juga nggak tahu ya. Benar. Tapi sayang banget aja sih menurut gua banyak hal yang sebenarnya bisa dieksplor. Di finishing dengan fase yang sangat-sangat aneh. Menurut gue tuh kalau satu pedesaan beneran ngejar dia mah mati harusnya. Iya. Ini kayak secicil gitu. Kenapa diutusnya per RT gitu? Per RW. Langsung nggak kabupaten gitu kayak. Yuk matiin yuk gitu. Kayak kenapa harus per RT gitu sih? Gitu. Terus yang agak malesnya itu adalah kenapa ketika John Wick datang tiba-tiba John Wick tahu dia di mana gitu. Itu yang agak rese sih. Mungkin udah ya namanya juga film biar heroik nu. Iya maksudnya John Wick anjing pelacak apa gimana gitu. Iya. Kenapa tiba-tiba dia tahu gitu. Lagi juga ada scene Avatar kan sebenarnya kan. Yang mana? Pertandingan elemen api dan air. Oh, iya. Anjing gue bilang ini gila kali ya. Iya, Gue ya. iya. Ini siapa yang kepikiran ya? Tapi walaupun cringe tapi karena John Wick aja Tapi itu sih. nggak CGI loh. Hah? Fun fact-nya itu nggak CGI. Beneran api dan beneran air. beneran api. Gokil. Ada di bensinnya. Ada di behind the scene Ada, gitu ya. Tapi iya. nggak mungkin Ana de Armas Ya yang enggak, megang dong. ya enggak lah. Tapi Mawar De Jong yang megang. Kenapa Mawar De Jong? Kenapa musiknya Mawar De Jong? Namanya juga kita kan kenalnya cuma dia. Yang lain belum kenal. Ya tapi
Itu ya kalau ngomongin balerina sebenarnya scene flamethrower itu menurut gua salah satu yang terheboh lah. Iya, Kan nggak iya, ada lagi iya. nih karena di John Wick nggak ada flamethrower. Dan sebenarnya dibuka dengan cukup menarik karena si Ana de Armasnya pas buka peti kan wah interesting nih. Iya. Kita bingung kan itu apaan kan. Iya, iya, Tapi iya. ternyata flamethrower ya. Iya, emang lu pikirnya apa pasti udah interesting gitu? Saya pikir tuh kayak senjata laser gitu yang ngeri-ngeri gitu lah. Ternyata flamethrower, ternyata biasa aja sebenarnya bos, Iya, gitu iya. ya. Maksud gua ternyata nggak yang lebay-lebay banget gitu nu. Iya, Maksud gua iya, ya sesuatu yang ya sebenarnya bisa lu bayangin juga. Kalau dia pas dibuka tuh ada Sam Smith baru tuh. kayak tiba-tiba Iya. dar badi dam maksud gua jadi heboh tuh. Itu senjata ini emang pembasmi serangga itu ya. Itu bisa mati warga-warga di Itu sana. baru interesting. Itu kalau baru interesting. Jadi kalau flamethrower sebenarnya nggak seberapa sih sebetulnya ya. Tapi gue menunggu kelanjutan balerina, gue juga lagi nunggu figurnya. Sideshow udah bentar lagi mau Oh ya? reveal 1/6-nya. Gue juga cukup kaget sih karena Ada 1/6 ya? mau ada 1/6-nya si Ana de Armas ini. Cangkir. Karena belum ada figur Ana de Armas 1/6. Perempuan berkepala cangkir jadinya ya. Balerina Cappuccina. Bukan? Iya, berkepala cangkir. Ya, itu. Beauty and the Beast. Oh, Nah, temennya Beast yang cangkir juga sama Lilin anjing. Biar lu mati tuh menjokes lu sendiri ya. Ya, itu aja kalau review kita tuh balerina. This is a fair movie. Jadi gak ada yang terlalu lucu, gak ada yang terlalu jelek, tidak ada yang terlalu bagus. Tapi kalau lu suka universe John Wick, pengen deep dive, sebenarnya nggak ada yang di deep dive juga sih di sini. Waduh. Karena Ruska Roma juga paling ketemu satu kultus baru aja lah ya. Iya. Tim baru lah. Ada gitu. kultus ya, ternyata Iya. baru tahu ya. Ada Kan organisasi baru. Di John Wick kita nggak terlalu dieksplor klan-klannya. Kita kan cuma dapat Continental doang, as a hotelnya, terus sama Ruska Roma, ya kan? Sama yang penjudi-penjudi itu ya. Iya. Oh, sama yang ini apa pangeran-pangeran yang dari Eropa itu kan? Iya. Ya kan? iya, Yang iya. manggil Sidonian itu kan? Itu kan juga klan juga tuh. Sebenarnya klan-klannya seru-seru ya kalau dieksplor ya. Iya, Enak iya. sebenarnya kerjaan John Wick nih, cuma bikin klan baru gitu ya. Sebenarnya dia ada novelnya nggak sih? Gua nggak tahu deh. Nggak ada, Nggak ada ya. setahu Jadi gua. emang bener-bener ini original story berarti ya? Harusnya iya, original story. Keren juga ya. Enak ya bikin-bikin klan gitu ya. Iya. Imajinatif aja Iya, gitu. dan Ruska Romanya abadi banget lagi. Iya. Ada terus gitu. Jatuhnya kayak nulis Naruto nggak sih? Jadi ada klan-klan begitu. Iya, Bangsat kalau kayak gitu ya gampang lah. Mortal Kombat juga sama ada klan-klannya anjing. Iya sih, tapi serunya adalah ini original sih, original story ya. Itu yang mungkin kita akan bahas nanti di kesempatan lain. Ada cerita tentang orang. Karena kemarin lagi viral juga, Dok. Apa? Orang ngebahas film kita tuh menurun banget karena originalitas kita menurun juga gitu kan. Iya tadi gua habis lihat statementnya Abi Mana. Mana? Hah? Mana? Mana? Abi. Ah, Mana? gila nggak lu? Gila. Lu bayangin anjing ini masih ada 3 syutingan lagi anjing. Harus gua ladenin itu jokes-jokes ngentot gitu anjing. Mana? Nih, Mana? kata dia adalah kata dia jatuhnya industri film Indonesia tuh karena keserakahan. Oh, di Amari Kriting ya, yang Iya, di ini ya. Oh karena iya. keserakahan. iya. Itu gue cukup setuju. Tapi nggak cukup setuju juga sih karena ya orang kerja itu gimana ya bisa. Ya motor ekonomi juga dari situ. Kalau nggak ada Juga. film-film itu juga nggak jalan juga. Iya. Jadi bingung juga ya. Udah nih stop nih, balerinanya udah jadi nggak kebahas. Yaudah, balerina gitu deh. Mantep dah pokoknya kalau lu suka John Wick sikat Iya, dah. sama- Tapi gua nggak tahu lu pada bisa nonton di mana sekarang. Bioskop masih ada. Hanya kami yang tahu bisa nonton di mana. Bioskop masih ada beberapa teater yang masih muterin balerina. Atau lu berlayar di laut lepas. Ya silakan, kalau itu kami tidak rekomendasikan ya karena bioskop masih ada ya, silakan ditonton aja. Jadi segitu aja balerina. Jangan lupa juga ada Sumobi yang popcorn terenak di muka bumi ini. Jadi beli, ada linknya ada di deskripsi harusnya ketika kalian nonton video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa follow movie. Kata Mangki Reza boleh gua gampar? Boleh gua gampar? Jangan lupa follow Instagram di @_movie dan di TikTok juga ada. Ya. Sampai jumpa di video berikutnya.